Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah masih diberikan sehat walafiat, umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul di malam 23 Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan diberikan kemudahan, diberikan semangat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa meningkatkan amal saleh dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, di akhir-akhir bulan Ramadan ini terjadi beberapa kejadian-kejadian di masa Rasulullah SAW. Di antaranya dibebaskannya kota Makkah daripada kesyirikan. Dan ini kisahnya berkaitan, sebagaimana di malam 17 Ramadan disinggung tentang perang Badar. Kemudian setahun setelah itu terjadi perang Uhud. Kemudian berlanjut sampai pada tahun ke-6 Hijriah. Nabi SAW bermimpi seakan-akan beliau dan para sahabatnya ini memasuki berjalan ke kota Makkah dalam keadaan ihram, ingin melakukan umrah. Maka karena dikatakan ru'yatul anbiya wahyun, mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi pun memerintahkan para sahabatnya untuk siap-siap. Maka mereka berjalan menuju kota Mekah. Sampai pada satu daerah, maka Nabi mengirim utusannya untuk memata-matai bagaimana keadaan kota Mekah sekarang. Setelah mata-mata ini datang, beliau mengabarkan apa yang dia lihat dan juga menceritakan bahwa ketika sampai di sana mendengar ada suara yang mengabarkan tentang kedatangannya Rasulullah SAW ke kota Makkah, tapi tidak ada orangnya, hanya suara-suara saja. Maka Nabi SAW menyatakan itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan yang bernama Salfa. Mereka mengabarkan kepada orang Mekah bahwa Nabi sekarang berjalan menuju kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy ketika itu menyatakan, oh tidak bisa, Muhammad tahun ini tidak bisa masuk ke kota Mekah, kita harus menghadang dia. Maka Nabi dan para sahabat berhenti di daerah Hudaybiyah. Ketika itu mereka kekurangan air, dan ada satu sahabat yang memiliki persediaan air yang sedikit. Kemudian diminta oleh Nabi dan tangan Nabi dimasukkan ke wadah air tadi itu. Maka para sahabat menyaksikan dari jari jemari Rasulullah SAW mengeluarkan air yang tidak berhenti sampai wadah tadi itu tumpah-tumpah. Melihat seperti itu, karena mereka butuh untuk air minum dan air wudhu dan seterusnya untuk hewan. Akhirnya air yang tumpah tadi itu ditempati oleh para sahabat, diminum, ditempati. Bahkan dalam riwayat ditanya, berapa jumlah kalian ketika itu, ketika kejadian mukjizat tadi? Mereka mengatakan 1,500 orang, semuanya minum daripada air yang keluar daripada tangannya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau mereka lebih, akan lebih itu air itu keluarnya. Karena itu dikatakan oleh para ulama, wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Air yang paling afdal di jagat ini semuanya, bahkan melebihi daripada air yang ada di surga, itu air yang keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Kemudian yalihi ma'u zamzama fal kautsaru fa nailu misra thumma bagil anhur. Setelah itu baru air Zam-Zam afdal yang nomor 2, kemudian air yang ada di telaga Nabi SAW, telaga Kautsar, kemudian air yang ada di Sungai Nil yang ada di Mesir, dan
sisa-sisa air-air yang memiliki keutamaan. Dalam hal ini ada seorang penyair mengatakan, in kana Musa sagal asbata fi min hajarin, jika Nabi Allah Musa itu pernah memberi minum bagi kaumnya yang mana air itu muncul dari batu yang dipukul oleh Sayyidina Musa ketika itu. Fa inna fil kaffi ma'nan laisa fil hajari. Adapun tangan yang air yang keluar daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki makna yang tidak didapati di dalam keluarnya air dari batu. Kalau air keluar dari benda mati itu ya mukjizat, tapi ini keluar dari daging darahnya manusia, keluar air yang jernih yang bisa diminum oleh banyak orang ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Alhasil singkatnya, ketika itu Nabi dicegah tidak boleh untuk masuk Mekah. Maka terjadilah Sulhul Hudaybiyah ketika itu di tahun ke-6 Hijriah. Dan di situ disetujui beberapa syarat-syarat yang mana beberapa sebagian syaratnya ini merugikan ke umat Islam. Setelah selesai sepakat, di antara syarat yang ditulis di situ ketika itu yaitu orang-orang yang bergabung dengan kelompoknya Nabi itu tidak boleh diganggu. Begitu juga suku-suku, kelompok-kelompok yang bergabung dengan kafir Quraisy tidak boleh. Kalau mengganggu mereka berarti mengganggu orang kafir Quraisy. Kalau kelompoknya Rasulullah diganggu, maka itu termasuk mengganggu Nabi dan para sahabatnya. Nah, ketika itu yang bergabung dengan Rasulullah adalah Khuza'ah. Adapun Bani Bakar itu bergabung dengan kafir Quraisy ketika itu. Maka Nabi memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mengatakan, wahai Ali, tulis perjanjian ini. Tulis, uktub bismillahirrahmanirrahim. Maka orang kafir mengatakan, kafir Quraisy mengatakan Ammar Rahman, adapun Rahman ini fama adri mahu. Apa yang tidak kenal kita dengan Tuhan yang namanya Rahman itu kita tidak tahu. Tulis saja seperti adat kita dulu. Bismikallahumma. Weh, sudah cukup, tidak usah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak usah Allah Ar-Rahman. Bismikallahumma. Gitu aja. Kemudian dituruti. Padahal ini umat Islam sudah ya tidak mau, harus nulis bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditulis hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini yang telah disepakati oleh Muhammad utusan Allah. Kata orang kafir, wallahi law na'lamu annaka Rasulullah ma sadatnaka 'anil bait. Kalau kami yakin, percaya kamu ini utusan Allah, ya tidak perlu kami mencegah inti masuk ke kota Mekah ini. Tidak usah Rasulullah, Muhammad bin Abdillah, tulis bapaknya inti. Tidak usah pakai Rasulullah. Ditulis halnya ma qada alaihi Muhammad bin Abdillah. Alhasil tertulis itu perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi dan para sahabatnya melakukan ihsar, ya, mencukur rambutnya di tempat itu, kemudian menyembelih ihsar, menyembelih hewan. Ketika itu Nabi membawa 70 onta. Maka ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambutnya, tidak ada yang melakukan, ya karena mereka berharap masuk Mekah ketika itu. Akhirnya Nabi masuk, kemudian bertemu dengan Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, kalau kepingin mereka ini melakukan apa yang Anda perintahkan, coba Anda praktek dulu. Nanti kalau ngelihat Anda cukur, akhirnya mereka cukur semuanya. Ya, ini perempuannya ini cerdas ini ya. Akhirnya Nabi keluar memanggil tukang cukur yang bernama Ma'mar. Dicukur itu rambutnya Nabi, separuh daripada rambutnya Nabi diberikan kepada Ma'mar. Dan separuh sisanya itu dibagikan kepada para sahabat, satu rambut satu helai, disimpan satu-satu. Ya, ini dalil ya kita ini Ahlus Sunnah percaya dengan tabarruk itu ada. Ya, dan dianjurkan oleh agama ini. Setelah itu Nabi menyembelih onta-onta tadi. Ya, termasuk mukjizatnya Nabi. Ketika Nabi onta ini kan disembelih dalam keadaan berdiri. Itu ketika disembelih satu, yang lain menjulurkan lehernya, pingin disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi onta ini berebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi. Akhirnya pulang, Nabi kembali ke kota Madinah dengan perjanjian Hudaybiyah tadi itu. Ternyata tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama. Orang-orang kafir Quraisy menyerang suku Khuza'ah yang ketika itu bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada 20 orang yang dibunuh oleh kafir Quraisy. Maka mereka
mengirim utusan sebanyak 40 orang yang menaiki kendaraan hewan menuju ke Madinah kepada Rasulullah SAW sambil menyampaikan atau menyuarakan syair-syair begitu. Ini dalam perjalanan dari Mekah. Itu di Madinah Nabi sudah dengar syairnya. Di Madinah Nabi sudah dengar syairnya mereka itu. Kata Nabi SAW ketika itu, nusirta, nusirta, nusirta. Kalian akan mendapatkan bantuan dari Allah. Ketika itu ada salah satu istri Nabi SAW. Kata istrinya, ya Rasulullah, ini apa ini kok? Tidak ada orang yang ngajak ngomong, tiba-tiba Anda mengatakan nusirta, nusirta. Kata Nabi, ini sekarang Bani Khuza'ah ini perjalanan dari Mekah. Mereka diserang oleh kafir Quraisy, mereka membatalkan perjanjian ini. Sekarang menuju ke Madinah. Mereka mau lapor ini, mau minta bantuan sama kita. Akhirnya benar, datang lapor sama Nabi. Kata Nabi, kalau pulang jangan bareng-bareng lagi ya, pisah-pisah. Biar tidak kelihatan. Kalau kalian sudah nyampe ke kota Madinah melapor kepada Rasulullah. Nurut akhirnya, pecah itu kelompok itu, 40 orang itu pecah, ada yang lewat sana lewat sini. Subhanallah, di tengah jalan di antara mereka bertemu dengan utusan kafir Quraisy. Di antaranya Abi Sufyan ketika itu yang ikut. Dilihat tak berkelompok, hanya beberapa saja. Ditanya, dari mana ente? Oh, saya dari daerah sini sebelah sini, ada yang minta bantuan, pengen didamaikan, saya damaikan, selesai. Ternyata Abi Sufyan ini orang pintar. Ya, ketika jalan dilihat kotoran-kotoran untanya mereka ini diambil. Kemudian dipecah. Itu ada an-nawa. Nawa itu apa ya? Biji atau isinya kurma itu. Dilihat dari bentuknya dan ukurannya, ini kurma Madinah. Bohong ini mereka. Ini mereka sudah nyampe Madinah, sudah lapor sama Nabi. Katanya Abi Sufyan, ah ini berarti Nabi sudah dapat khobar ini, sudah dapat kabar ini, keadaan kita ini bahaya sekarang. Karena kita sudah merusak perjanjian, maka Nabi berhak untuk nyerang kita ini. Maka sampai ke Madinah, Abi Sufyan merayu para sahabat untuk menemukan dia dengan Nabi, tidak direken sama Nabi. Ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar juga seperti itu. Sayyidina Umar menolak. Kata Sayyidina Umar, kalau diizinin sama Nabi memerangi inti sekarang, tak bunuh inti sekarang. Ya, datang ke Sayyidina Ali juga seperti itu. Sampai datang kepada Sayyidah Fatimah. Ngomong, wahai Fatimah, apa mungkin bisa Hasan dan Husain ini ngomong kepada kakeknya Rasulullah supaya ya urusan ini dibuat damai aja ya. Padahal ini sudah salah mereka ini. Nanti kalau berhasil Hasan dan Husain ini mendamaikan, mereka akan diingat sepanjang masa menjadi pemuda yang memiliki keagungan ya, kemuliaan. Kata Sayyidah Fatimah, saya tidak ikut-ikut ini. Akhirnya pulang Abi Sufyan ke kota Makkah, tidak membawa hasil apa-apa. Tidak membawa hasil bahwa Nabi ingin memerangi mereka sehingga bersiap-siap, ataupun tidak membawa kabar kalau Nabi itu damai sehingga mereka tenang hidupnya. Dan ketika itu Nabi sempat berdoa. Nabi mengatakan, Allahumma khuzil uyun wal akhbar an Quraisy hatta nabghataha fi biladiha. Ya Allah, mata-mata ini jangan sampai kepada mereka. Kabar jangan sampai kepada orang kafir Quraisy sehingga kita akan menyerang mereka dalam keadaan tidak siap. Doanya Rasulullah. Akhirnya betul, tidak ada kabar sama sekali yang nyampe ke kota Makkah bahwa Nabi dan para sahabat ingin memasuki kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah. Kecuali ada satu sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dia ngirim surat melalui seorang perempuan ini disuruh ngirim, dikasih uang dia. Yang isinya mengabarkan bahwa Rasulullah akan menyerang kota Makkah. Tujuannya supaya keluarga dan harta bendanya dia yang ada di kota Makkah tidak dirampas nantinya, aman, diselamatkan sama orang-orang kafir begitu. Maka Nabi mendapatkan kabar dari langit sehingga memerintahkan Sayyidina Ali ketika itu dan Mikdad, ada yang mengatakan Az-Zubair, untuk mengejar perempuan ini. Dan ditentukan tempatnya Nabi, kamu akan menemui seorang perempuan memakai kendaraan di daerah ini, ditentukan sama Rasulullah. Padahal tidak ada yang tahu. Maka berangkat Sayyidina Ali dan sahabat yang lainnya ini mengejar sampai ketemu, kemudian dibongkar itu ya, tempat duduknya dilihat, semuanya tidak ada. Dan perempuan ini tidak ngaku. Sudah mau putus asa, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi tidak mungkin bohong. Kalau Nabi sudah ngabarkan itu berarti wahyu, tidak mungkin. Ente serahkan atau kami makin kasar nantinya. Maka perempuan ini ketakutan melihat Sayyidina Ali serius ini. Akhirnya
apa itu? Kayak seperti konde ya, di kepalanya itu disisipkan kertas di situ. Ya, di Roksiha itu diambil kertasnya diserahkan. Maka dibawa ke kota Madinah sama Sayyidina Ali, diserahkan kepada Rasulullah SAW, dipanggil ini. Ya, siapa namanya? Balta'ah ini, bin Abi Balta'ah. Ditanya, benar kamu nulis surat ini, mau ngabarkan ke kota Mekah bahwa kita, ya Rasulullah, saya ini orang yang beriman. Cuman saya takut harta saya dan keluarga saya nanti mendapatkan bahaya karena saya tidak punya orang di sana, tidak punya keluarga. Maka Nabi memahami, artinya ini memang dalam keadaan darurat dia ini, bukan ingin mengkhianati Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wis biar saya yang nangani. Ya, ini gampang, tinggal tak penggal sama saya. Sayyidina Umar ini memang penggal-penggalan dah ini ya. Tak penggal sama ini, biar. Katanya Nabi SAW, wahai Umar, ini laki-laki ini termasuk yang hadir perang Badar. Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Orang-orang yang hadir Badar mau mengamalkan apapun bebas. Kenapa? Karena sudah diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka maksiat, bukan. Tapi mereka orang-orang soleh memang, orang-orang pilihan. Maka Sayyidina Umar ingat, akhirnya reda Sayyidina Umar. Maka setelah beberapa waktu Nabi mengumpulkan pasukan hingga 10.000 orang ketika itu. Dan suku-suku yang ada di sekitar Makkah ini diperintahkan oleh Nabi untuk bergabung juga. Sehingga terkumpul ketika itu 12.000 pasukan untuk memasuki kota Makkah. Sampai Nabi beristirahat di satu tempat, itu dulu kan tidak ada lampu ya, jadi bakar gitu api itu. Maka ada yang ngintai, Abu Sufyan dan 2 atau 3 temannya itu mengintai. Iki kok padang gini ya, padang pasir tapi terang semuanya. 12.000 orang semuanya nyalakan api di malam hari. Ini Muhammad dan pasukannya ini mau masuk kota Makkah. Mereka baru tahu, baru sadar. Lah kok subhanallah ketangkep ini orang-orang ini, dibawa kepada Rasulullah SAW, diminta untuk mengucapkan syahadatain. Pertama menolak Abu Sufyan. Berikutnya akhirnya dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa qul anni rasulullah. Oh, kalau engkau Rasulullah saya belum siap katanya. Coba saya pikir-pikir lagi. Ya, akhirnya masuk Islam ini Abu Sufyan ini. Dan sebagian orang bertanya, Abu Sufyan ini orang yang musuhnya sama Rasulullah itu luar biasa. Bahkan pemimpin orang kafir. Kok bisa dia mendapatkan hidayah di detik-detik akhir itu mendapatkan hidayah? Maka Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya beliau mengatakan, dahulu ketika Abu Jahal berjalan di jalan-jalan Makkah, itu menemui Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sedang main gitu. Kemudian ditempeleng sama Abu Jahal ini, putri Rasulullah ini. Akhirnya nangis lapor kepada abahnya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya dipukul sama Abu Jahal begini. Kata Nabi, kamu pergi kepada Abu Sufyan. Maka datang Siti Fatimah kepada Abu Sufyan, diceritakan. Marah Abu Sufyan. Ya dituntun Sayyidah Fatimah. Mana Abu Jahal? Datang, kamu nempeleng balik sama Abu Sufyan. Kurang ajar, anak kecil itu. Senang Sayyidah Fatimah ya dibalas. Akhirnya pulang, lapor sama Rasulullah SAW. Abah sudah dibalas sama Abu Sufyan katanya. Maka Nabi berdoa, Allahumma la tansaha li Abi Sufyan. Ya Allah, jangan lupakan kebaikan Abi Sufyan. Maka dari perbuatan baik Abu Sufyan terhadap putri Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW dibalas oleh Allah dengan hidayah. Alhasil Nabi memasuki kota Mekah. Kemudian Nabi mencium Hajar Aswad ketika itu dengan pasukan yang luar biasa. Kemudian Nabi tawaf. Tawafnya itu raqib, menaiki onta. Karena termasuk mukjizatnya Rasulullah, itu kalau sudah naik onta, ontanya itu tidak kencing, tidak berak. Sampai Nabi turun. Kalau sudah Nabi di atasnya tidak berak, tidak kencing. Jadi Nabi tawaf itu ketika itu. Setelah tawaf, kemudian Nabi melihat ada di Ka'bah itu 360 patung. Antum bisa bayangkan 10 patung aja sak piro misalnya, ini 360 patung di situ. Dan Nabi akhirnya mengisyaratkan kepada patung-patung sambil menyatakan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sambil setiap patung yang diisyaratkan sama Nabi itu jatuh sendiri.
Diisyarat jatuh semuanya. Kecuali patung yang paling besar. Yang paling gede iki. Bentuknya seperti manusia, kakinya itu menjulur ke bawahnya Ka'bah. Nah, bagian atasnya ada di atas Ka'bah. Jadi seperti orang duduk gitu, gede. Dipaku lagi. Tinggal ini tok yang belum dihancurkan. Maka Nabi memanggil Sayyidina Ali karamallah. Kata, wahai Ali, kamu duduk jongkok, saya naik di pundakmu, nanti kamu berdiri. Supaya Nabi bisa naik ke atasnya Ka'bah, kemudian nanti didorong itu patung yang namanya Hubal itu, ya. Akhirnya nurut Sayyidina Ali, duduk, Nabi naik di pundaknya, mau berdiri tidak kuat ternyata. Tidak kuat, ngangkat Rasulullah itu tidak kuat. Akhirnya Nabi turun, kalau begitu kamu aja yang naik. Loh, bagaimana saya nginjek pundaknya antum? Ya. Katanya Nabi, loh, saya yang merintahkan, tidak apa-apa. Ini untuk menghancurkan apa? Kekufuran. Karena diperintahkan, ya sudah. Akhirnya Sayyidina Ali naik, kakinya ke pundaknya Nabi SAW. Kemudian Nabi berdiri. Nah, ketika Nabi berdiri, kata Sayyidina Ali, itu saya kalau boleh menghayal, ketika Nabi berdiri dan badan saya terangkat, itu kalau mau ngambil bintang itu bisa, katanya Sayyidina Ali. Saking senengnya diangkat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebagian mereka ada yang menyebutkan dalam syairnya mengatakan, ya Rabbi bil gadamil lati awta'taha min gabi gausainil mahallal a'zamah wa bi hurmati al gadabil lati ja'altalaha katifal muayyad bir risalati sullama. Ya Allah, demi kaki yang pernah nyampe di Gobi Gausain, yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga berkat kaki yang pernah menginjak pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaki Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tsabbit ala matni sirati takarruma qadamayya wa kun li muhsinan wa mukarrima. Nanti berkat Nabi, berkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang mulia, mudah-mudahan ketika kita berjalan di atas sirat, jembatan di atas jahanam neraka, mudah-mudahan kaki kita dikokohkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad, berkat ahli baitin Nabi, berkat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.